saya datang di kandang pemula yang kali ini saya akan menanyakan beberapa hal lah terkait harga, terkait pakan, terkait pengalamannya. Kemarin satu kandang juga habis keracunan. Mari kita tanyakan langsung kepada Mbak Wagia ya. Kalau harga kambing sekarang berapa Mbah? Harga kambing sekarang kalau udah diri ini saya udah beli dua ini 18 ke 800. Berarti satu ekornya kurang lebihnya 900-an ekor ya? 900.000. Kemarin saya cari lagi ke Kampung Karangtani. Itu ada babon anak, anaknya satu, masih nenen lah. Itu minta 2.200.000. Termasuk mahal ini Mbak? Mahal, masih mahal. Terus kita cari lagi lah laki-laki sekitar masih barusan sapian lah. Itu satu mintanya 1.250.000. 1.250.000. Babon nama anak? Enggak, waktu itu hanya laki satu sapian minta 1.250.000. Oh berarti mahal ya? Mahal ya. Kalau babon anak memangnya ya minta 2.200.000 memangnya. Ngapa alasannya mahal Mbah katanya? Katanya alasan mahal ini kan masih cari kandang-kandang kosong lah, habis bongkar. Habis bongkar semua. Orang ternak di kampung-kampung itu. Jadi ini mau ngisi lagi. Mau ngisi lagi. Kambing itu mahal. Loh, padahal kan hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya kan memang sangat murah-murah. Kenapa tahun ini kok bisa mahal banget ini? Waktu di kampung ini, di desa saya Karangtani sana, waktu itu memang agak murah, soalnya umpannya daun singkong ini masih mengurang. Jadi banyak yang dilelang lah kambing-kambing itu. Artinya kesulitan pakan. Kesulitan pakan ya. Emang di Karangtani berapa satu rumah ternak berapa puluh ekor? Tiap rumah itu ternak. Tiap rumah? Tiap rumah kadang 5 ekor, 10 ekor. Yang asli yang ternak itu ada 4 sana. Satu kandang ada teman kakak saya itu 30 ekor. Terus tempat teman saya namanya Kabul itu hampir 40. Hampir 40. Mbah, ini kan ini dikasih makan apa ini Mbah? Daun singkong. Ini daun singkong. Kemarin kan saya cariin rumput lah ini sama daun singkong. Kalau hanya dikeringkan aja dia nggak mau. Terus? Kurang lah makannya. Jadi harus diplastiki. Oh, harus difermentasi. Ya. Terus sudah nggak takut Mbah kalau keracunan lagi? Ya enggak lah. Kita udah gimana lah. Udah pingin usaha, tapi kalau kita putus asa ya gimana lah. Sudah tahu pengalamannya ya Mbah ya. Ini kalau difermentasi dimasukin plastik 3 hari udah dikasih makan apa belum ini Mbah? 3 hari itu udah bisa kasih makan, 3 hari udah mau dia. Oh udah mau? Udah mau. Keadaannya nggak bahaya lah, nggak ada keluhan di kambing. Itu betinanya kayaknya sedang hamil Mbah. Hamil ini. Oh ini sedang hamil ini. Ini masih. Ini pemirsa, ini Jawa Randu ini. Ini Jawa Randu, ini juga Jawa Randu. Ini dua ini 1.800.000 ya. Oh. Ini aja masih terhitung mahal Mbah. Tapi ya nggak apa-apa lah daripada nanti duitnya habis kan. Buat macam-macam kan, enak ditabungin buat kambing. Terus ternak kambing ini patokannya sekarang apa Mbah? Apa namanya? Belajar dari siapa keilmuannya? Kita lihat-lihat di video lah. Dari orang Guras, orang Gunung Terang itu kan. Itu saya liatin di video saya kan, caranya gini-gini. Nah sekarang kan udah saya robah lah daripada yang dulu kan bukan kita panggung, cuman dilemparkan aja di tanah. Sekarang kan ini lihat-lihat di video itulah. Kenapa nggak belajar dari anaknya Mbah? Kan kebetulan ahli hewan toh. Waktu itu anak Mbah
si Parno ya. Parno atau Udit? Ya itu kita juga mau rencana itu hanya 1 ekor lah untuk kegiatan. Jadi saya nggak tanya-tanya. Gitu. Jadi kita coba kok 1 ekor kok bagus, terus tambah lagi sampai 5 ekor. Nggak taunya kita ngasih makan kenapsuan, daun singkong masih ladang saya kasihkan dan basah lah. Itu akhirnya ada kambingnya mabuk. Kambingnya mabuk. Kalau ini ya saya kayaknya udah lebih tahu lah gitu. Ini hariannya makan apa, Mbah? Ini hariannya ya yang sering ini makan ini rumput lah. Rumput. Oh, masih dicarikan rumput. Masih carikan rumput. Tidak murni daun singkong semua. Kita campur ini kan rencana kita juga mau cari rumput. Oh, cari rumput pagi ini. Ini pengen ternak berapa puluh ekor? Ya rencana ini mau saya penuhi ini karena ini. Mau penuhin? Iya. 20 kuat nggak ini, Mbah? Kalau kita 20 mah kayak paling 10 itu. 10 ekor ya? 10 ekor. Betina semua? Apa pejantan betina? Jantan betina lah. Untuk diternakkan atau dibesarkan, Mbah? Untuk diternakkan yang perempuan, untuk yang laki untuk dibesarkan. Aja. Ini kalau perkiraan sampai 4 bulan ke depan itu harga masih mahal, apa tetap mau saya nyari, apa nunggu murah? Tetap kita nyari. Tetap nyari ya, Mbah? Tetap nyari. Ngapa nggak nunggu 4 bulan lagi aja? Kayak ini loh, kita kalau ngarit itu 1 motor itu kadang turah gitu. Oh, sisa ya. Jadi ya ingin kalau nambah lagi gitu kan, nanti 1 hari sekali makan gitu kan, cukup gitu. Ini kan lahan luas, Mbah. Lahan luas, samping sampai ke belakang sana masih luas nih. Ini memang rencana mau serius ternak kambing seperti anaknya Mbah Wagia sendiri? Memang kayaknya ya serius ini. Serius ya? Mau besar lah ya? Iya. Anaknya apalagi kalau nggak salah mantri hewan nih. Mantri hewan. Anaknya mantri hewan, tapi kenapa nggak tanya dengan anaknya? Ya nanti kalau ada waktu memang saya mau tanya. Secara obat-obatan. Kemarin kan udah nyurvei lagi waktu kami saya mabuk kan udah survei. Obatnya harus ini Pak gitu. Oh, jadi udah tanya-tanya pada anaknya ya? Sama anak saya. Ini pemirsa, berkaitan dengan breeding kambing. Ini pemirsa berkaitan dengan breeding kambing. Kalau breeding kambing memang berbeda dengan penggemukan. Artinya jangka waktunya juga akan lebih lama breeding. Kalau untuk penggemukan itu kan hanya kita fokus pada gemuknya saja. Fokus, jadi kita punya target. Entah itu 3 bulan, entah itu 6 bulan, entah itu 10 bulan, semuanya sudah jelas punya target. Dan kemudian berkaitan dengan penggemukan itu rata-rata memang yang dipilih adalah pejantan, karena yang diinginkan atau yang dikejar adalah dagingnya, bobotnya, dagingnya itu yang dikejar. Tapi kalau berkaitan dengan breeding, ini yang difokuskan adalah anaknya. Jadi fokuskan adalah menghasilkan anaknya. Nah, berkaitan dengan indukan gitu kan, berkaitan dengan indukan, pemirsa bisa lah kalau harga sekarang ini tadi disampaikan harganya 2 aja 1.800.000. Kalau pemirsa pengen cari untuk di breeding, pertama yang saya sarankan jangan pilih kambing yang sudah gemuk, tapi kambing-kambing yang standar aja lah, yang kurus, yang belum terawat lah sama petani, itu kan lebih cenderung lebih murah. Kalau cuman menggemukkan itu sebentar lah, 2 bulan 3 bulan sudah gemuk. Apalagi nanti kalau breeding yang dikejar adalah anaknya. Terus kemudian berkaitan dengan kesulitan breeding itu adalah kalau pakanannya itu murni murni sentrat atau silase daun singkong,
itu bagus, tetapi lebih bagus memang ada hijau-hijauan untuk supaya kandungannya itu bagus, anak di dalamnya juga bagus, kemudian begitu lahir tidak mengalami yang namanya kendala. Biasanya yang pernah saya alami berkaitan dengan pakanan silase, pakanan fermentasi atau tetapi kendalanya dulu saya pernah mengalami itu karena saya tidak pernah sempat untuk mengarit, untuk mencari daun hijau-hijauan. Terus kemudian saya hanya fokus pada makanan yang sudah jadilah artinya. Tetapi saya yang namanya silase, yang namanya itu kan punya keterbatasan nutrisi, kandungan, semuanya. Kalau saya dulu mengikuti apa yang pernah disampaikan keilmuan yang orang-orang breeding lewat silase daun singkong, lewat fermentasi, lewat sentrat, mungkin saya tidak mengalami kerugian. Kendalanya dulu adalah saya terlalu membatasi pakan. Dengan harapan pakan saya batasi, saya kurangilah nutrisinya dengan harapan irit, dengan harapan kosnya murah. Tapi ternyata yang saya kaget dulu waktu melahirkan itu anaknya itu kecil. Terus pertumbuhannya dari kelahiran sampai 2 bulan 3 bulan itu perkembangannya sangat lambat sekali. Nah, ini yang apalagi susunya lah. Ini kan kalau persoalan breeding itu yang berkaitan bisa dicek itu adalah salah satunya adalah susu. Kelancaran induknya untuk memproduksi susu itu yang paling terpenting. Nah, kalau saya harapkan pemirsa berkaitan dengan breeding, jangan bermain-main dengan pakan, mengurangi nutrisinya, mengurangi jumlah pakannya. Ini jangan bermain, karena kalau mengurangi nutrisi, mengurangi jumlah pakan bisa mengakibatkan anaknya itu dalam pertumbuhannya itu lambat sekali, karena produksi susu dari indukannya itu tidak lancar. Ini yang menjadikan banyak kegagalan dalam breeding karena merasa breeding itu lama, terus kemudian kosnya terlalu tinggi. Terus kalau jumlahnya banyak ngaritnya susah. Terus berkaitan dengan silase daun singkong juga kalau harus cari tidak beli itu juga akan merasa kesulitan. Maka dari itu saya harapkan untuk pemirsa yang breeding sebaiknya bisa memanage pakan dengan baik. Kalau pekan beli ya usahakan jangan mengurangi nutrisi, mengurangi kalsium, karbonhidrat, proteinnya jangan dikurangi. Terus kemudian kalau dengan hijau-hijauan, saya lebih baik menyarankan dengan hijau-hijauan, karena pengalaman-pengalaman inilah yang perlu kita berikan, sampaikan kepada peternak pemula agar kemudian bisa sukses dalam berbreeding, bukan hanya untuk sambilan, bukan hanya untuk tabungan, tapi juga untuk meningkatkan taraf hidup. Artinya secara ekonomi ini ya kita sukses dalam berternak. Mbah, ada nggak pesan untuk peternak pemula, Mbah? Ya, ada itu. Apa itu? Ya ini masalah kesehatan lah dari kambing itu. Kesehatannya gimana yang perlu dijaga? Ya. Nah, kalau kambing kurang makan apa gimana? Kalau kambing mulai kalau orang itu mulai nyidam gitu loh. Itu harus kasih hijau-hijauan terus ya. Nah, tapi kalau di sini aman lah, Mbah ya. Aman. Untuk masa 4 bulan ini rumput nggak bakal kesulitan ya. Punya rencana diangon nggak, Mbah? Nggak ada. Tetap di kandang aja. Tetap di kandang. Oke, terima kasih, Mbah ya.